Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita di dalam hidup dan kehidupan ini tentu menginginkan yang namanya ketenangan. Sehingga banyak orang itu berusaha dan berupaya untuk bagaimana supaya hidupnya itu tenang, walaupun dengan caranya masing-masing. Ada yang menganggap hidup tenang itu ketika punya harta yang banyak, sehingga mereka berupaya dan berusaha untuk bagaimana dia bisa mencari sebanyak-banyaknya harta. Tetapi pertanyaannya, ketika harta yang banyak itu sudah dia miliki, apakah kemudian ketenangan itu bisa dia rasakan? Ternyata belum. Sehingga banyak orang-orang yang secara ekonomi mapan, tetapi hidupnya masih dipenuhi dengan kegelisahan-kegelisahan. Ada orang yang menganggap bahwa ketenangan itu ketika dia mempunyai pangkat dan jabatan, sehingga dia berusaha dan berupaya untuk bagaimana dia bisa mendapatkan pangkat dan jabatan itu. Ternyata setelah pangkat dan jabatan itu dia dapatkan, justru dia semakin banyak permasalahan-permasalahan yang menjadikan dia itu tidak tenang. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan bagaimana sesungguhnya kita mencari ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenar-benarnya, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang tenang, hidup yang membahagiakan. Maka ketenangan itu yang pertama akan bisa kita dapatkan dengan zikrullah, memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini menjadi tentram. Artinya ketika kita menggantungkan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan semua permasalahan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sumber ketenangan.
Hidup kita akan menjadi tenang karena kita bergantung kepada Zat yang maha segala-galanya. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Maka bagaimana kemudian kita tidak tenang manakala hidup kita ini sudah kita pasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan yang sejati adalah kita meyakini bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang beriman itu dekat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya nomor 214. Nanti bisa panjenengan baca ulang di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau menyangka, apakah engkau mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kamu belum ditimpa cobaan, ujian sebagaimana yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu. Mereka mendapatkan kemiskinan, penderitaan, wazulzilu dan goncangan-goncangan kehidupan. Hatta yaqular rasul, sampai kemudian rasul mereka waladina amanu dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan kiranya datangnya pertolongan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dan garansi, ala inna nasrallahi qarib. Ya, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Selama kita tidak bergeser iman kita kepada Allah Ta'ala, selama kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun permasalahan kehidupan kita, maka akan turun pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Yang berikutnya, agar hati ini menjadi tenang adalah banyak-banyaklah bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kesyukuran ini akan menjadikan kita itu tenang, bahwa apapun dan berapapun yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kadang-kadang kita itu dalam hidup ini menjadi gelisah karena memikirkan nikmat orang lain yang mungkin secara sosial ekonomi lebih tinggi daripada kita, secara pangkat dan jabatan lebih tinggi daripada kita. Padahal sesungguhnya apa yang sudah kita terima itu adalah merupakan karunia yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kesyukuran ini akan mengikat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersyukur tadi. Maka syukuri nikmat Allah tersebut, sehingga kita akan menjadi orang yang tenang dalam kehidupan ini, sehingga kita akan menjadi orang yang tidak tamak dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sungguh sangat besar. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, dijadikan kita sebagai hamba Allah yang taat, dijadikan kita sebagai hamba Allah yang dimudahkan untuk bersujud kepadanya setiap waktu sholat. Ini sungguh adalah nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat kesehatan. Kalau kita lihat saudara kita yang sedang sakit, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk kesembuhannya. Barangkali mereka punya uang, tetapi uang itu tidak menjadi berarti apa-apa manakala sedang sakit. Maka sesungguhnya kesehatan ini juga nikmat yang patut kita syukuri. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang hamba untuk tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan ketika bersyukur kepada Allah Ta'ala itulah kemudian hati menjadi tenang. Yang keempat, yang terakhir, agar hati kita ini menjadi hati yang tenang adalah perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah merupakan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita perhatikan artinya, kita tadabburi maknanya, sehingga dengan itulah Al-Quran akan merasuk dan meresap ke dalam hati kita. Maka hati kita itu akan menjadi tenang dengan membaca Al-Quran. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika dalam kehidupan ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya tenang, maka kelak kita itu akan mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai hamba-hambaku yang mempunyai jiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan undangan dari Allah Ta'ala karena hati kita menjadi hati yang tenang, yang mutmainnah, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar semua dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah karena keterbatasan kami, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yashal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.